Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Mafuti. Saya dengan NIM 25317122. Saya dari program studi Tadris Biologi UIN Raden Masaid Surakarta. Saya membuat video kali ini dengan tujuan melengkapi tugas dari ilmu kalam dari Bapak Sunarto SPD MPDI tentang mengenai materi sejarah tokoh konsep ajaran aliran Asy'ariyah. Ilmu kalam yang mengenai tentang sejarah aliran Asy'ariyah, yaitu yang pertama, sejarah Asy'ariyah sendiri yaitu salah satu cabang teologi Islam ilmu kalam yang muncul pada abad ke-10 Masehi. Pendiri aliran ini adalah Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari yang berasal dari Bashrah dan meninggal di Baghdad. Pada mulanya beliau merupakan pengikut Mu'tazilah selama kurang lebih 10 tahun. Namun kemudian beliau meninggalkan Mu'tazilah karena adanya perdebatan pedagang teologis dan mengembangkan pemikiran baru yang berusaha untuk menyeimbangkan antara wahyu dan akal. Yang awal mulanya yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Ismail ini itu sebagai pengikut Mu'tazilah, tetapi dengan adanya perdebatan tersebut, Abu Al-Hasan Ali bin Ismail ini mendirikan aliran sendiri yaitu yang bernama Asy'ariyah pada abad ke-10 Masehi. Terus aliran Asy'ariyah ini lahir sebagai tanggapan terhadap dominasi pemikiran rasional dan dianut oleh Mu'tazilah yang dianggap terlalu mendahului akal dalam memahami agama. Asy'ariyah berusaha untuk mengembalikan teologi kepada prinsip Ahlussunnah wal Jamaah sambil tetap memanfaatkan akal secara proporsional. Seiring berjalannya waktu, Asy'ariyah menjadi salah satu aliran teologi ulama dalam Islam Sunni dan memiliki pengaruh yang luas di berbagai daerah di dunia Islam. Jadi aliran Asy'ariyah ini lahir itu sebagai penengah kita agar tidak dominan ke kanan atau ke kiri, tidak dominan mendahului akal, mempercayai akal secara utuh atau mempercayai wahyu secara utuh. Jadi aliran Asy'ariyah ini sebagai tengah-tengah, dia mempercayai akal, dia menggunakan akal dan mempercayai wahyu. Terus tokoh-tokoh dalam aliran Asy'ariyah ini yaitu yang pertama ada Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari sebagai pendiri aliran yang merumuskan teologi keseimbangan antara akal dan wahyu. Yang kedua ada Abu Ishaq Al-Ishfiryani, tokoh pengembang awal pemikiran Asy'ariyah. Terus yang ketiga itu ada Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, yaitu ulama teologi yang memperkuat sistem akidah Asy'ariyah. Terusnya ada Abu Ishaq Asy'ariyah, pengikut yang membantu memformalkan ajaran. Selanjutnya ada Imam Al-Ghazali, filsuf dan teologi besar yang menjadikan Asy'ariyah lebih sistematis dan berpengaruh. Yang terakhir itu ada Al-Fakhrur Razi, salah satu tokoh yang mengembangkan interpretasi filosofis. Tokoh-tokoh ini itu mendalami berbagai bidang seperti Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ariyah itu sebagai pendiri aliran yang merumuskan teologi biar Asy'ariyah itu keseimbangan antara akal dan wahyu, tidak dominan ke akal atau ke wahyu. Terus untuk yang Abu Ishaq itu tokoh pengembang awal pemikiran Asy'ariyah
Yang ketiga ada Al-Bukhari, itu sebagai ulama teologi yang memperkuat sistem akidah. Di Asy'ariyah akidahnya didapat dari Al-Qadhi Abu Bakar. Terus yang kelima itu ada Abu Ishaq, pengikut yang membantu memformalkan ajaran. Yang keenam ada Imam Al-Ghazali, filosof dan teologi besar yang menjadikan Asy'ariyah lebih sistematis dan berpengaruh. Selanjutnya, konsep ajaran Asy'ariyah ini itu yang pertama, menghubungkan wahyu dan akal. Asy'ariyah menekankan bahwa wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, harus didahulukan atas akal, tetapi akal tetap digunakan secara proporsional untuk memahami agama. Jadi Asy'ariyah ini tidak hanya menggunakan Al-Quran dan hadis saja, tetapi juga menggunakan akal itu secara proporsional untuk memahami agama. Terus yang kedua yaitu ketuhanan, tauhid dan sifat-sifat Allah. Untuk poin pertama itu mengakui sifat-sifat Allah seperti ilmu, kuasa, kehendak secara zahir tanpa menyerupai dengan makhluknya. Terus menolak gagasan yang memisahkan sifat-sifat Allah sepenuh dari zatnya seperti dalam Mu'tazilah. Selanjutnya ada takdir dan kehendak manusia. Dalam hal ini Asy'ariyah memperkenalkan konsep kasb, manusia tetap bertanggung jawab atas perbuatannya, namun segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Ada juga kalamullah, tidak diciptakan. Asy'ariyah meyakini bahwa Al-Quran sebagai kalamullah, firman Allah bersifat abadi, tidak diciptakan. Selanjutnya ada moderasi dalam akidah. Ajaran Asy'ariyah bersifat moderal, tidak ekstrim rasional maupun ekstrim tekstual, sehingga dikenal sebagai pendekatan tengah-tengah dalam teologis Islam. Jadi di sini tuh ada beberapa poin penting konsep ajaran Asy'ariyah, yaitu yang pertama menghubungkan wahyu dan akal. Asy'ariyah tidak hanya menggunakan wahyu saja, tetapi juga menggunakan akal secara proporsional. Terus ketuhanan, tauhid, sifat-sifat Allah. Ajaran Asy'ariyah ini juga mengakui sifat-sifat Allah seperti kalamullah, kuasa, kehendak secara zahir tanpa menyerupai dengan makhluknya. Asy'ariyah itu percaya bahwa sifat Allah itu ada, tetapi Allah tidak menyerupai dengan makhluknya. Dan kedua itu Asy'ariyah menolak gagasan yang memisahkan sifat-sifat Allah sepenuhnya dari zatnya, seperti dalam Mu'tazilah. Seterusnya ada takdir dan kehendak manusia. Di sini Asy'ariyah itu memperkenalkan konsep manusia tetap bertanggung jawab atas perbuatannya, namun secara sesuatu terjadi itu karena kehendak Allah. Terus poin yang keempat itu ada kalamullah, tidak diciptakan. Asy'ariyah meyakini bahwa Al-Quran sebagai kalamullah, fir'an Allah, bersifat abadi, tidak diciptakan. Terus yang kelima itu ada moderasi dalam akidah. Di ajaran Asy'ariyah bersifat moderat, tidak ekstrim rasional maupun ekstrim tekstual. Ya seperti saya bilang tadi, di ajaran Asy'ariyah ini itu tidak condong ke kanan atau ke kiri, tidak mendahului akal atau tidak keluar dari zona zona nyaman. Iki lagi ngetek aja. Tak ketok lah. Lanjut aja lah.
Wis entek, Cuk. Oh ya wis langsung. Jadi kesimpulan pada materi Asy'ariyah itu, Asy'ariyah itu ada di tengah-tengah, kita. Jadi Asy'ariyah itu tidak mendahului akal kita. Kita itu berpikir tidak secara langsung terang-terangan dengan akal. Tapi Asy'ariyah ini juga menggunakan wahyu Allah, firman Allah. Dia lebih mengutamakan firman Allah, yaitu Al-Quran dan hadis, tetapi tidak lupa dengan menggunakan akal secara proporsional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.